Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Sitaria Meraktiva dengan NIM 2101307 di KVB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan timeline dalam desain punk. Saya mengerjakan ini dalam rangka ujian akhir semester untuk mata kuliah sejarah desain. Pertama-tama, pada tahun 1975, tepatnya di London, musik punk telah membludak. Dan di sini juga Patti Smith, seorang musisi punk, dia dikontrak oleh label besar atau label ternama untuk pertama kalinya. Kemudian ada seseorang yang bernama Malcolm McLaren, seorang desainer, dan Vivienne Westwood juga seorang desainer yang membuka butik pakaian dengan nuansa dan estetika punk. Malcolm McLaren ini merupakan seorang desainer dengan kegemaran untuk bisnis. Dia di Inggris itu memiliki tujuan yaitu untuk menyatukan band punk rock yang terdiri dari kelompok anarkis muda yang bisa bermain cukup baik untuk bertahan hidup. Dia menjadi manajer untuk salah satu band punk yaitu Sex Pistols di Inggris. Lalu pada periode ini merupakan periode kerusuhan sosial, di mana kecemasan kelas pekerja itu tersebar luas dan prospek ekonomi untuk pemuda negara itu sangat suram. Dalam masyarakat yang diperintah oleh orang kaya dan berkuasa, Sex Pistols ini menjadi salah satu perwujudan dari sikap nihilistik dari sebuah segmen untuk pemuda di Inggris. Jadi sementara banyak band-band punk yang mulai naik, penindasan pemuda kelas pekerja Inggris kemudian membantu mendorong punk rock dan daya tarik anarkisnya ke generasi yang baru. Nah, di pusat revolusi sosial ini, Malcolm McLaren ini mempekerjakan Jamie Reid, seorang anarkis Inggris yang menerjemahkan kecemasan yang tidak terhitung ini ke dalam karya desain yang dia mempunyai spesialisasi dalam seni kolase cut and paste yang datang untuk mendefinisikan kekacauan punk rock seperti yang kita kenal sekarang. Lalu Jamie Reid ini paling dikenal itu saat mengerjakan desain grafis dalam band Sex Pistols. Ada pula Arturo Vega, seorang desainer grafis yang bekerja sebagai Art and Stage Illumination Director untuk Ramones dari awal band sampai akhir grup. Karya-karya Arturo Vega ini juga menginspirasi banyak band punk. Selain itu, mengapa Jamie Reid ini merupakan tokoh yang sangat penting pada dunia desain grafis punk, karena Reid ini secara efektif dapat menangkap kekacauan semangat anarkis dengan menyerang secara visual, komposisi, dan elemen yang ada. Jadi dia menyatukan dan menggabungkan menjadi kontras kekerasan dalam bentuk dan warna. Nah, jika modernisme yang mewakili pendirian dengan jenis dan grafik yang teratur berada di salah satu ujung spektrum, maka interpretasi pasca modern Reid yang keras dan berantakan tentang estetika punk itu kebalikannya. Dia seringkali menggunakan gaya tipografi yang do-it-yourself dicampur dengan elemen fotokopi dalam komposisi yang tanda kutip mengancam. Reid juga dapat membuat desain-desain dengan bebas sesuka hatinya tanpa batasan yang diberlakukan oleh standar grafis tradisional dan aturan penyusunan huruf. Reid pula telah secara efektif menangkap dan mengeksekusi ekspresi kecemasan multidimensi dalam dua dimensi melalui kolase. Jadi,
selama waktu ketika orang-orang di adegan punk menghindari budaya arus utama dengan memodifikasi pakaian mereka melalui mentalitas yang Ray suka membuatnya dalam desainnya sendiri, yaitu do it yourself. Eh, Dia tidak hanya apa ya, dia dapat menyebarluaskan si teknik do it yourself ini pada poster, selebaran, dan materi komunikasi lainnya. Dan karena gaya seni kolase yang robek hanya membutuhkan foto yang robek, tipografi yang diangkat dari sumber lain yang biasanya diangkat dari majalah atau koran dan mesin fotokopi, eh, tidak lama kemudian di seluruh penjuru eh, New York, London, itu ditutupi dan dihiasi oleh desain poster yang serupa, yang menanamkan estetika lebih dalam ke dalam budaya punk yang memberontak tuh. Lalu pada tahun 1976 terdapat genre musik dan seni yaitu no wave yang dinamai dari musik avant-garde sementara dan seni visual yang muncul pada tahun 1976 ini di pusat kota New York City. Lalu pada 1977 eh, di zaman ini memasuki zaman post-punk di mana datangnya subkultur baru berupa goth dan industrial. Lalu pada tahun 1978, eh, banyak desainer yang sering terjun dalam skena musik punk ini berpartisipasi dalam pameran seni punk di New York, Museum of Art and Design atau disingkat MAD. Pamerannya yang bernama Too Fast to Live, Too Young to Die ini mengeksplorasi bahasa visual punk melalui ratusan grafiknya yang paling berkesan. Acara ini berfokus pada grafik punk yang dibuat khususnya antara uh, tahun 1975 dan 1986, masih ada sampai sekarang. Ia membanggakan lebih dari 500 poster desain, selebaran, dan banyak lagi yang menantang kecerobohan komersial media arus utama atau mainstream media ya. Eh, di antara karya-karya yang ditampilkan saat ini itu diambil dari koleksi Andrew Kevin, yaitu desain langka untuk band-band termasuk um, Sex Pistols yang tadi udah dijelasin yang dibuat oleh Jamie Reed, The Clash, Black Flag, Ramones yang pernah dikerjakan oleh Arturo Vega, The Cramps, Killing Joke, The Slits, Joy Division, Devo, Bill, Buzzcocks, Television, Iggy Pop, Patti Smith, dan lain-lain. Nah, eh, lalu pada tahun 1979 ada desain yang cukup membuat dimensi desain punk ini eh, kagum dan kaget, yaitu pada tahun 1979 adanya album Unknown Pleasures dari Joy Division yang merupakan salah satu karya seni desain grafis yang eh, sangat terkenal ya dan contoh bagus dari desain perintis dari katalog sampul album Factory Record yang luas yang dirancang oleh Peter Saville. Pola gelombang khas Unknown Pleasures ini merupakan landscape virtual yang bertekstur, merupakan visualisasi data seperti yang dijelaskan oleh pencipta sendiri dalam ada sebuah video pendek yang dibuat dalam konferensi desain tahunan Visualize pada tahun 2012 dan uh, sama seperti uh, band punk lainnya ya, ketika uh, seorang desainer hebat dapat merancang sebuah album cover yang merepresentasikan bandnya itu sendiri, uh, ketika Seville memberikan uh, gambaran desainnya, Joy Division langsung menginginkan dan tahu apa yang uh, mereka inginkan gitu di sampulnya.
Jadi Joy Division itu memberikan folder materi dan memberikan satu halaman yang spesifik dari The Cambridge Encyclopedia of Astronomy, yaitu sebuah gambar yang menunjukkan gelombang radio dari pulsar CP 1919, yaitu pulsar radio pertama yang pernah ditemukan dan awalnya dibuat oleh astronom Harold Kraft di Observatorium Arecibo untuk tesis PhD-nya pada tahun 1970 menurut catatan Scientific American. Lalu pada tahun 1980 datanglah sebuah aliran yaitu New Wave yang bisa dibilang merupakan penerus punk dengan band-band seperti Depeche Mode yang menciptakan musik yang dipengaruhi punk menggunakan synthesizer. Mereka ini membuat punk bisa tanda kutip menarik dan menjual. Dalam desain grafisnya, New Wave ini dicirikan oleh bentuk primer, warna dayglow yang cerah, pola, dan lapisan. Kemudian, pada tahun 1981, desainer punk Winston Smith pertama kali dikenal karena kolaborasinya dengan band punk legendaris yaitu Dead Kennedys. Dia ini merupakan seorang ahli kolase. Dia telah membuat seninya yang menggugah pikiran sejak tahun 1970. Nah, dia itu sebenarnya saat itu sedang di luar negeri ya selama 6 tahun. Namun ia ketika kembali ke Amerika, ia tercengang dengan kepuasan publik Amerika yang ditujukan terhadap dominasi perusahaan di masyarakat mereka. Jadi sedang banyak banget gitu kayak kasus-kasus yang benar-benar menunjukkan bahwa Amerika itu negara yang sangat kapitalis. Lalu Winston ini mengambil gambar aman dari majalah dan menggabungkannya untuk menciptakan karya seni yang bermuatan politik yang menantang penonton untuk menghadapi ketidaksesuaian dan paradoks politik masyarakat modern. Smith ini pertama kali dikenal dan kemudian dicintai oleh masyarakat karena yaitu kolaborasinya dengan legenda punk dan Kennedys dan banyak sampul album, sisipan, dan selebarannya untuk band di tahun-tahun formatif mereka. Tekniknya memotong dengan tangan dan menempelkan setiap elemen individu telah menginspirasi generasi desainer. Nah, khususnya di tahun 1981 ini, ia berhasil menghias album The Kennedys, yaitu In God We Trust Inc. Album ini dilarang di Inggris dan dikutuk oleh hak agama Amerika, yang membuat Smith dan Dead Kennedys mendapatkan tempat permanen dalam budaya punk, yaitu Hall of Shame. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai timeline punk, desain punk. Lalu berikut adalah berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan ujian akhir semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.